Halo guys, upload day 24 berarti ya, day 24, berusaha untuk upload video satu hari satu video, bicara depan kamera sambil main game. Gue balik lagi ke game Epic Seven ya guys ya. Jadi gue masih mau upload video untuk game Epic Seven, lalu nanti mungkin gak lama gue mau balik lagi ke Summoner Sword, ada lagi Magic Chess. Gue juga sebenarnya pengen upload game Mobile Legend. Tapi kebetulan kan udah lagi mau akhir season ya, jadi udah mau reset season. Gue pikir gua nanti upload pas awal season baru. Di awal season baru gua upload. Sebenarnya sih kalau misalnya gue mau upload, gue juga bisa sedikit cerita aja. eh Akun Mobile Legend gue itu kena hack, lalu gua bikin baru lagi. Gak nyangka bikin baru lagi satu season langsung imo. Padahal dulu kayak udah lama banget tuh gue kagak imo. Jadi gue pikir ya nanti mungkin gue coba cari anggapannya kayak apa yang mau gue dapat pas di season berikutnya. Ya, contohnya seperti itu. Kayak misalnya dulu gue ada nyampe global, global rank untuk hero. Mungkin nanti gue mau coba di season berikutnya kali. Kalau bisa ya, kalau bisa. Oke, kita masuk dulu aja. Sekarang kita akan ngebahas untuk yang di Epic Seven. Untuk hunt udah semua. Gue pengen sedikit ngebahas mengenai eh, arena ya, jadi arena offense di mana player versus player. Gue mau cuman sedikit sharing aja karena gue juga bukan tier tinggi juga, gue belum rank tinggi juga untuk di Epic Seven, tapi ya mungkin sedikit sharing aja lah kalau apa sih yang gue pengen lihat dan apa yang gue iniin di PvP-nya Epic Seven. Sebelum itu, ini kalau misalnya kalian lihat nih di layar, ternyata Epic Seven mau ada collaboration lagi. Dan dia tuh kayaknya ya kalau bisa dibilang ya dia milih collaboration yang apa ya? Yang unik kali ya kalau gue bilang ya. Jadi dia collab Epic Seven dengan eh, Free Run Beyond Journey End. Gue nggak tahu ini collab dengan yang mana karena gue juga belum mungkin belum nonton animenya atau belum baca komiknya juga gue nggak tahu jadinya mungkin nanti gue coba lihat dan itu kayaknya bakal muncul di 25 September 2025 aja kita berarti ya setidaknya gue mau mempersiapkan kristal ya tapi biasanya ini kalau misalnya kalian lihat di sini ada tiga hero yang kemungkinan bakal dikeluarin biasanya satunya ini pasti free jadi kita cuma ikutin eventnya nanti dapet hero-nya seperti itu ya jadi kayak Full Metal Alchemist juga ada sama kayak gitu. Lalu collab dengan aespa juga ada. Collab yang lain juga ada. Jadi pasti ada satu hero yang free. Oke, ini kebetulan nih gue rada bingung kenapa ya. Karena di Epic Seven-nya ini kayak nggak ada suara. Oke, ada suaranya. Ya, kita ada suaranya. Kita gedein dikit. Oke, seperti biasa. Gue bakal nge-review sedikit. Kali ini kita masuk untuk yang arena offense. Yang naik arena offense kita nanti akan masuk ke satu review untuk summon Moonlight Summon yaitu Light and Dark Summon ya untuk di arena offense itu dia ada tiga macam satu arena satu draft arena satu world arena. World arena itu mirip ke PvP secara live jadi anggapannya nanti kalian ketemu sama partner lain yang masuk di matching lalu nanti kalian pilih hero nanti ada pick and ban-nya nanti ban hero ini ban hero itu nanti baru mulai nanti kalian masing-masing akan dapat waktu atau turn giliran untuk memulai serangan lah anggapannya seperti itu beda halnya untuk arena kalau arena itu dimana kalian nyiapin offense kalian melawan defense yang sudah disiapkan oleh player lain anggapannya seperti itu ya contohnya nah contohnya seperti ini jadi contohnya nanti di oponen itu nanti kalian kasih lihat di mana defense bentukannya seperti ini nanti kalian tinggal masuk tinggal kalian klik misalnya anggap aja gue pilih yang ini ya misalnya kita pilih yang ini kita challenge
challenge lalu nanti kita challenge dan nanti kalian bisa lihat di anggapannya ini kayak contohnya dia bawa Raffi, dia bawa Tes, bawa Bellona dan Vestina, anggapannya seperti itu. Nah, nanti kalian berada di defense-nya lalu kalian tinggal pilih kalian mau bawa komposisi seperti apa untuk arena offense-nya. Nah, untuk di gua kebetulan untuk arena offense-nya gua bawa komposisinya full light and dark karena kebetulan juga gua dapet dan gua juga beruntung untuk dapetin light and dark yang ini, yaitu Straze ya. Straze ini main damage dealer, pemberi damage utama untuk langsung anggapannya kasarnya kayak one shot sekali hit untuk komposisi defense musuh. Nah, kalau misalnya kalian lihat gua bawa satu damage dealer, satu secondary damage dealer yang dari Watcher Shuri ini. Kenapa gua bawa Watcher Shuri juga? Itu karena dia ada speed plus 10. Jadi dari imprintnya itu kita bisa dapat tambah speed plus 10. Jadi anggapnya speed kita tambah. Nah, di depannya ini adalah combat readiness buffer dan juga buffer. Jadi kayak contohnya gua bawa untuk auxiliary loads ya, auxiliary loads di mana memory imprintnya juga kita dapat tambahan attack 10,2%. Nah, kalau misalnya kalian lihat ini kenapa gue bawa dia? Ini karena dari skill 2-nya yaitu mana injection. Nah, di mana mana injection kita dapat exploiting weak point dan increase attack selama 2 turn sebelum nanti naikin combat readiness 100%. Jadi anggapannya bisa langsung maju duluan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, exploiting weak point itu apa? Jadi ke attack increase damage 20%. Lalu ditambah lagi kita dapat increase attack 50% dan juga dia dapat memory imprint attack 10,2%. Itu attack-nya udah gede banget, contohnya seperti itu ya. Jadi untuk equipment-nya gue bawa swift hit, speed hit, jadi speed set dan hit set dengan speednya 220 ditambah ada imprint dari Watcher Shuri 10, itu berarti sekitaran 235. Kenapa gue bilang ada 235? Itu karena untuk di Epic 7 itu dia kayak ada semacam plus minus untuk speednya, terutama di player versus player. Jadi bisa ada kemungkinan kayak ada plus minus 5 ketika dalam pengecekan speed. Gua nggak tahu hitungannya dari mana, tapi ya merasa seperti itu ya. Nah, selain auxiliary lot, gue juga bawa Challenger Dominial. Nah, Challenger Dominial balik lagi ini sebagai buffer gua, sebagai combat readiness buffer juga, dan juga dari memory imprintnya. Memory imprintnya itu adalah critical hit chance plus 12,6%. Jadi emang offense gue ini line up-nya ini emang benar-benar buat kita dapat turn duluan, kita langsung abisin defense musuh secepat mungkin. Jadi nggak ngasih mereka ada mungkin kesempatan buat maju ataupun dapat turn. Kalau misalnya dapat turn, setidaknya ya mungkin tinggal sisa satu, anggapnya satu hero yang kebetulan dia mungkin resistance atau kita tidak memberikan critical hit atau seperti itu ya. Nah, untuk Challenger Dominial gue balik lagi gue pakai speed speed set dan crit set. Kenapa? Karena dia juga sebenarnya bisa dibilang sebagai pemberi damage 3 lah, anggapannya seperti itu ya. Jadi lihat dari skill 4-nya, skill ultinya supercharge, increase critical hit chance dan increase attack. Jadi dapat critical hit chance 50%, attack 50% dan juga combat readiness-nya 22%. Jadi kita bisa dapat combat readiness-nya lebih cepat lagi. Terus setelah itu dia dapat extra center. Kita bisa sedikit kasih damage dulu dengan skill satunya sebelum nanti akan dibereskan oleh Strasse. Jadi rencana gue kayak gitu. Rencana gue adalah Challenger Dominialnya nanti bakal maju duluan karena dia juga sekitar 223. Dilanjuti dengan auxiliary rod dengan speed 220 yang nantinya dia akan memberikan combat readiness 100% ke Straze. Nah, selain itu untuk auxiliary rod dia pakai artifact itu adalah
Tagahel. Jadi Tagahel itu 20 soul at the start of the first battle. 20 soul itu apa? Supaya kita bisa dapat buff untuk skill yang memang punya upgrade-annya lah. Untuk ketika kita pakai soul, jadi nanti di bawah tuh ada kayak api-api biru, itu kalau kita habisin skill kita kayak bisa dapat tambahan. Ya. Kemudian ada Dominiel. Itu gue juga sama, gue pakai Tagahel itu 15 soul. Belum full lah seperti itu. Balik lagi ini supaya damage dealer gua semua bisa memberikan damage yang maksimal ya. Nah, dari Auxiliary Rod dan Channel Dominial, maka gue bisa kasih lihat inilah pemberi first damage dealer gua yang paling gede, yaitu dari Straze ya. Straze gue pakai apa namanya equipmentnya itu adalah crit dan rage set. Jadi apa itu rage set? Ya balik lagi, damage dealt increased by 30% ketika attack di buff target. Jadi kalau misalnya targetnya kena di buff, damage-nya bertambah 30% seperti itu. Oh, ini kebetulan ternyata dia ada eksklusif equipment ya. Jadi ada eksklusif equipment yang kebetulan gua belum pasang. Jadi coba gua pasang dulu. Set. Dapat tambahan critical hit 9% ya, nanti chance gua 100%. Jadi semestinya sudah pasti kena crit ya. Oke, gua bawa crit dan rage set dengan critical hit damage, attack dan attack. Oke, di common lihat attacknya 3900-an, hampir 4000. Speednya rendah, kenapa? Karena gue berharap dari combat dari Lot dan Challenger Dominion ya. Ketika hit 100%, ketika hit damage-nya 302%, masih kurang 48% untuk yang maksimal. Kenapa gue tetapkan Straze sebagai pemberi damage dari utama gue? Itu karena dari skillnya guys. Jadi skillnya Star Extinction itu ada penetrate. Jadi kalau targetnya punya highest max health itu bakal di penetrate, artinya defense-nya berkurang dan tidak dihitung. Anggapannya seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah ada yang meninggal, itu nanti skillnya dapat extra turn, dimana gue bisa masuk ke skill 2-nya Destructive Gaze. Attack lagi all enemy, ignore effect resistant kalau ada target yang attack-nya di bawah attack dari Straze, contoh seperti itu. Dan tambahannya adalah semakin sedikit musuhnya semakin gede damage-nya. Makanya ini sebenarnya bisa dibilang untuk kalian yang ingin di PvP lalu kayak berusaha one shot, jadi cepet lah anggapannya, pengen cepet climbingnya, Straze itu adalah hero yang cocok. Oke, nah yang terakhir gua bawa itu adalah Watcher Shuri ya. Watcher Shuri dengan ininya distraction dan critical. Jadi distraction dan critical, dimana distraction itu kita dapat tambahan critical hit damage-nya 60% seperti itu. Kenapa ini gue bawa? Ini karena gue sebenarnya pertama itu dari memory imprint ya, yaitu speed plus 10. Lalu yang kedua itu adalah dari skill ultinya finishing shot, attack satu musuh, dimana ketika dia attack satu musuh itu bakal penetrate, jadi defense-nya di-ignore ya. Jadi anggapannya ini sebenarnya Watcher Shuri itu sebagai pembersih aja lah. Gue berharap Straze bakal selesai semuanya. Kalau misalnya dia belum selesai, maka Watcher Shuri yang akan menyelesaikan. Oke. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat, kita coba gue bakal jadikan attack di sini ini sebagai percobaan ya. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat, ini ada arena tim 1, tim 2, tim 3, tim 4 sampai 10. Ini maksudnya apa? Jadi kalian bisa sudah menyiapkan settingan area offense kalian, arena offense kalian. Jadi mungkin kalian mau yang kayak gua nih langsung one shot, atau mungkin dengan CC, jadi mainnya kayak control gitu supaya dia nggak jalan tapi darahnya berkurang atau seperti itu. Atau kalian misalnya mau mainnya bruiser atau tank, dimana kalian mau yang badannya gede-gede, maksudnya yang defense tinggi, HP yang tinggi, lalu kalian ya
tinggal nge-heal apa gitu, support segala macam. Nah itu semua kalian bisa masukkan di setiap masing-masing seperti itu. Oke, mari kita coba untuk yang satu ini. 旗をつける。その身に与えよう。 Oke, kita mulai. 気をつけてね。氷って透明だから。 Ada apa namanya, untuk speednya. Jadi kalau misalkan kalian lihat Dominial itu dia duluan makanya udah 100%, kemudian diikuti oleh Auxiliary Rod 96%. Nah, baru abis itu Destina yang maju. Tapi kalau misalkan kalian lihat ini speed ya berbeda jauh, di 96 dan dia baru 67. Nah setelah itu sisanya Wajur Suri dan Strase, terus sisanya ini musuh baru yang kita sudah pasti mendapatkan dan oke, seperti biasa gue pakai skill ini dulu. 絶対レード、絶対最強、肉シード、きちっと氷漬けにしてあげる。 Ya bisa dapat apa namanya nih, extra turn. Nah gue bisa tinggal lihat di mana nih yang paling berbahaya. Misalnya gue coba ke Destina, 背筋が凍り助力を。しっかり見てて、どれだけ僕が戦えてるか。 Auxiliary Rod. Auxiliary Rod itu pakai skill 2-nya. よし、今だ。 必滅の刻限は近づいた。 Pertama kita bisa burn nih. Burn itu mungkin yang di skill 2-nya. Kita bisa burn skill 3-nya. Dan perjalanan set. この剣を運命すら断ち切る。恐怖の色に染まるがいい。 あります。 Itu, dan ternyata kenapa Ses bisa bertahan juga itu kalau nggak salah dia dapat buff di mana damage-nya tidak bisa lebih dari berapa persen HP-nya cuma satu seperti itu. Nah karena ada yang meninggal dia dapat Strase dapat extra gun. Kita 空虚へと回帰せる。ここでなっちゃう。この私でも一人前には慣れたようですね。 Oke guys, gua rasa kayak cukup untuk yang arena edition ya. Jadi gua nggak bisa sharing terlalu banyak, tapi untuk gua selalu nggak cuma di Epic 7, di Summoners War gua selalu menggunakan tipikal offense yang seperti ini. Jadi anggapannya kita harus dapat first turn, kita langsung habisin semuanya. Jadi nggak perlu kita ada turn based gamenya gitu loh. Karena kenapa? Takutnya nanti kalau misalnya kita saling berganti turn, kita kena sesuatu di mana mungkin resisten atau apapun itu, atau mereka bisa dapat extra turn terus-terusan, kitanya nanti yang jadi malah kalah. Jadi mendingan kita bisa dapat first turn langsung kita habisin semuanya seperti itu. Oke, sebelum gua selesaikan video ini, mari kita lakukan sama review of the day. Oke, kalau tadi contoh ini ada satu untuk masih sama ya. 真っ赤にして。全部切り刻む。 Soul Weaver Mon dan Dominial. Ini guys, itu Soul Weaver yang lain. Jadi dia bukan Dominial itu, dia Soul Weaver di mana skill 3-nya itu increase attack dan dapat barrier selain itu increase combat readiness. Jadi perbedaannya sama Challenger Dominial, jadi skill 3-nya adalah attack dan crit chance. Kalau Mon Bani Dominial itu increase attack dan barrier, sama-sama juga dapat combat readiness. Oke, skill 2-nya dia passive blow control. Jadi effective season increase by 20%. Dan ada staff Dominial starter di sebuah mobil perempuan ally dan juga skill modifier plus dan can only be activated once every. Jadi maksudnya apa? Jadi ketika kita baru mau mulai nih untuk match-nya atau battle, kita dapat effect resistance 20% guys. 20%. Lalu ketika energi dapat extra turn, kita nanti dari Bani Dominial yang akan menggunakan segala buff dan allies
Oke, sampai di